bersyukur pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, sukacita, kekuatan, dan berkat-berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita sudah siap untuk mengikuti persekutuan usia indah. Kita akan memuji Tuhan, kita juga akan membaca firman Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berikan waktu yang terbaik kita untuk memuliakan Dia. Saat ini kita akan menaikkan pujian Hidupku Bagimu. Inilah pujian adalah satu ungkapan kita bahwa jiwa kita mau memuliakan Tuhan. Hidup kita ini adalah milik-Nya. Hatiku gembirakanmu.
mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami bersama-sama akan menyembah dan memuji Tuhan di dalam persekutuan usia indah ini Bapa. Kami mau datang lebih dekat kepadamu, karenanya Tuhan kami menyadari akan keberdosaan kami. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali tanpa kami sadari kami berbuat salah. Tuhan ampuni dan sucikanlah hidup kami ini, dan kami mau menyerahkan Tuhan Yesus untuk jalannya persekutuan usia indah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang ambil bagian. Tuhan juga memberkati khususnya hamba-Mu, Pendeta Ronili yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarnya. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami, iman kepercayaan kami. Kami mau menyerahkan setiap Opa dan Oma ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah segala pujian dan hormat kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan dan kasih-Nya dari Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan pagi hari ini, Ibu Alien akan mempersembahkan pujian yang berjudul Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Mari Opa dan Oma, kita simak syairnya dan kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat pada Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 中文的我们也一同来念。诗篇92章13节到15节，一人要发旺如种树，生长在黎巴嫩的橡果树。他们在以耶和华的宴中发旺，在我们上帝的宴里。他们年老的时候仍要结果子，要满了枝浆而常发青。 Opa dan Oma, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni Lee dengan tema Menang Atas Maut. Opa dan Oma, mari kita duduk manis dan kita siapkan hati dan pikiran kita biarlah tertuju kepada firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom, Opa dan Oma, Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun secara virtual. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai dasar dari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa kita. Kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau sama-sama merenungkan kembali satu bagian dari firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami kehidupan kami di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di dalam kuat kuasa daripada Roh Kudus sendiri. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati dan menolong Opa, Oma juga, supaya dapat memahami kebenaran firman-Mu dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Opa dan Oma untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat 54 sampai ayat yang ke-58. Mari membaca bersama dengan saya. 1 Korintus 15, ayat 54 sampai ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, Opa dan Oma sekalian, Bapak Ibu sekalian, konon ini ya, konon sebagian besar orang Singapura itu memilih rumah sakit berdasarkan nama dari rumah sakit itu. Misalnya, nah ini rumah sakit Changi General Hospital. Dulu nama rumah sakit ini bukanlah Changi General Hospital. Dulu namanya adalah New Changi Hospital. Tetapi kemudian katanya rumah sakit ini mengalami kemunduran karena menurut orang Singapura ya, New Changi Hospital yang disingkat NCH atau NCH itu artinya adalah never come back, ya, tidak pernah pulang. Jadi kalau masuk rumah sakit ini, Bapak Ibu Saudara, ya, nggak pernah pulang. Sebab itu katanya rumah sakit ini mengganti namanya, tidak lagi menggunakan nama New Changi Hospital,
tapi mengganti namanya dengan Changi General Hospital. Dan kemudian mulai mempromosikan singkatannya CGH itu CGH itu dengan arti can go home, ya. Artinya dapat pulang ke rumah begitu ya, bisa pulang ke rumah. Jadi setiap orang yang berobat bisa pulang ke rumah begitu. Tetapi bisnis rumah sakit ini belum bisa menandingi rumah sakit yang lain. Ya, satu lagi rumah sakit di Singapura katanya yang lebih hebat ya, itu Singapore General Hospital, karena bukan hanya dapat pulang ke rumah, tapi katanya Singapore General Hospital itu singkatan lainnya adalah sure go home, ya, pasti pulang ke rumah. Nah ini jadi kalau pergi ke rumah sakit ini pasti bisa pulang ke rumah, ya, digaransi, dijamin begitu. Tetapi saudara, ada juga rumah sakit nih, ada rumah sakit NUH gitu ya, National University Hospital, NUH kalau disingkat begitu. Katanya rumah sakit ini rencana mengganti namanya karena nama rumah sakit dari National University Hospital ini kalau dikasih nama lain katanya jadi nama No Use Hospital. Jadi ini rumah sakit yang nggak ada gunanya begitu ya, nggak ada gunanya pergi ke rumah sakit ini begitu. Nah, dan ada satu lagi nih yang lebih nggak enak begitu ya. Ada satu rumah sakit lagi di Singapura yang namanya Tan Tock Seng Hospital. Tetapi kemudian diplesetkan menjadi Tiam Tiam Si Hospital begitu ya. Ini bahasa Hokkien mungkin ya. Tiam Tiam Si Hospital. Nggak enak banget bukan? Ya, jadi Tiam Tiam Si lo, Tiam Tiam Si Hospital. Nah, ini menjadi satu gambaran bahwa ini orang mempercayai tahyul begitu kan ya. Tetapi nama-nama ini bisa melekat nih di dalam pikiran orang begitu. Kalau saja kemudian orang yang pergi ke rumah sakit ini betul-betul kemudian mati. Nah, Bapak Ibu, Oma dan Opa sekalian, jadi kalau kita perhatikan nama rumah sakit itu, kalau dikaitkan dengan kematian, maka kemudian berpengaruh kepada orang mau datang atau tidak, begitu. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa memang kalau berbicara sakit, apalagi kemudian berkaitan dengan kematian, orang itu pada dasarnya itu manusia itu takut pada kematian, begitu ya. Jadi kalau mau pilih rumah sakit pun kalau boleh jangan berkaitan dengan ada si-nya begitu ya. Nah, namun siapa yang bisa menghindari kematian? Ya, siapa yang bisa menolak kematian? Saudara, satu hari nanti, siapapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, ya, jago pun kita olahraga, kita minum ramuan-ramuan kesehatan, satu hari, saudara, kita akan menjadi bagian dari gambar yang ada di belakang ini. Siapa yang bisa menghindari kematian? Siapa yang bisa menolak kematian? Tidak ada manusia yang bisa. Namun kita bersyukur karena kita memiliki firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita tentang kematian. Nah, salah satunya adalah di dalam teks yang tadi kita sudah baca, di 1 Korintus 15 ayat 54 dan 58. Mari saya ajak rekan-rekan semua, Oma dan Opa, untuk kemudian melihat ayat firman Tuhan ini. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di 1 Korintus 15:58 itu disebut juga dengan tentang dosa, bukan ya? Nah, Alkitab dengan jelas bahwa kematian itu adalah upah dari dosa. Mungkin sebagian kita hafal Roma 6 ayat 23 ya. Jadi kematian itu terkait dengan dosa. Setiap manusia cepat atau lambat harus menghadapi kematian. Ya, meskipun kita punya pengetahuan nih, kita punya kepintaran, ya, kita berusaha untuk menyelesaikan tiap permasalahan, tapi terkait dengan dosa, ya, masalah dosa ini tidak dapat dipecahkan,
tidak dapat diselesaikan oleh usaha manusia. Hanya ada satu jalan, ya. Kalau memang yang mengakibatkan kematian itu pada awalnya adalah dosa, maka yang perlu dibereskan itu adalah dosanya dulu, bukan kematiannya. Bukan kematiannya. Nah, masalah dosa itu hanya bisa diselesaikan melalui Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjelma kemudian menjadi manusia. Ya, dia bukan manusia 100% saja, tetapi dia juga adalah Allah 100%. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang rela mati menggantikan hukuman dosa itu. Dan kemudian dia bangkit kembali pada hari yang ketiga dan memberikan jaminan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab itulah Paulus menulis di dalam ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 15 ini, di ayat 54-55 dikatakan, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat manusia ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kita menang bukan karena diri kita sendiri, tapi dikatakan kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Opa dan Oma, kematian memang menakutkan. Menakutkan kematian. Karena kita nggak tahu kemana roh orang mati itu berada. Kita tidak tahu. Ada orang yang mengaku mengalami kematian, lalu kemudian dia bangkit, ya, dia hidup kembali, lalu diceritakan tentang pengalamannya selama dia mati. Tetapi kemudian orang tersebut mengalami kematian kembali. Jadi orang yang katanya pernah mati itu kemudian bangkit, lalu dia mengalami kematian. Dan setelah itu dia tidak pernah bangkit lagi. Kemana dia pergi kita tidak tahu. Jadi meskipun ada banyak cerita yang beredar, ya, dari orang yang mati sementara, atau mungkin mati beneran, tapi kemudian bangkit kembali. Orang yang bangkit kembali ini kemudian meninggal dunia kembali dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah hidup lagi. Jadi kita tidak tahu kemana sesungguhnya roh manusia itu berada. Apakah kemudian roh itu binasa bersama-sama dengan tubuh yang kemudian juga binasa, atau kemana? Nah, hanya ada satu kisah yang nyata di mana pribadi tersebut kemudian bangkit dan tidak pernah mengalami kematian lagi. Pribadi itu tidak hanya bisa cerita tentang kematian dan kemana waktu dia mati, dia tidak hanya itu, tetapi pribadi ini mengalahkan kematian itu. Waktu dia mati, dia tidak mati atas dirinya sendiri, tetapi dia mati untuk dosa-dosa manusia yang harus dibayar dengan darah yang kudus itu. Setelah dia meninggal, setelah dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit kembali, dan sesudah itu dia tidak pernah mengalami kematian lagi. Dia mengalahkan kematian itu, dia bangkit, dan kemudian dia memiliki tubuh yang sudah diperbaharui, tubuh kemuliaan. Dan kemudian dia berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi kemudian akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman, pada waktu dia datang untuk kedua kalinya, lalu kemudian dia akan datang menjadi raja yang memerintah. Dan kita akan memiliki kehidupan yang kekal itu. Kuasa dosa dan sengat maut itu telah dihancurkan oleh pribadi itu yang bernama Kristus Yesus. Jadi ini tentu adalah kabar baik bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Ini kabar baik bahwa kalau kemudian kita mengalami kematian, kita tahu ada satu pribadi yang pernah mengalahkan maut itu, dan kemudian dia memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kemudian kita tidak perlu takut lagi atas kematian, karena sesungguhnya kematian itu menjadi sebuah pintu di mana kemudian kita masuk kepada kekekalan. Lalu apa yang menjadi respon kita dengan kabar baik yang kita dengar ini? Apa responnya? Nah, saudara, yang pertama, respon kita adalah percaya kepada Kristus.
Kalau opa dan oma hari ini, kalau saya tanya, apakah oma dan opa sudah percaya Kristus? Coba jawab opa dan oma. Kalau opa dan oma belum percaya Kristus hari ini, opa dan oma suka datang ke usia indah karena opa oma senang ada banyak teman, tentu itu tidak salah. Tetapi yang paling penting adalah di dalam usia indah ini, opa dan oma mengenal dan kemudian menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Maka dia akan menolong kita mengalahkan ketakutan atas maut itu. Karena maut atau kematian bukan lagi menjadi momok atau hantu yang mengerikan, melainkan akan diubah menjadi tadi saya bilang, sebuah pintu masuk menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Allah itu. Maut bagi orang yang percaya kepada Kristus, maut hanyalah berpindah tempat saja, berpindah dari dunia yang fana kepada dunia yang kekal itu. Pindah kepada sorga, rumah Bapa yang penuh bahagia itu. Berpindah dari dunia masuk kepada sorga yang kekal. Nah, pertanyaannya tadi adalah, sudahkah opa dan oma memiliki kepastian hidup yang kekal? Kalau belum, bukalah hatimu. Opa dan oma boleh menghubungi saya, boleh menghubungi rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Kalau hari ini masih dihantui oleh perasaan ketakutan akan kematian. Tentu kami dengan sukacita, dengan hati yang senang, mau berbicara dan mendoakan opa dan oma. Nah, yang kedua, jika maut yang menakutkan sudah dikalahkan bagi kita yang sudah percaya, maka semua tantangan hidup itu harusnya tidak mengalahkan kita. Orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tahu bahwa kematian sudah ditaklukkan di atas kuasa Yesus Kristus, maka kita yang hidup hari ini, hidup mengerti bahwa hidup adalah kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk melayani siapa? Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk melayani sesama. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi, di 1 Filipi ayat 21, yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi pertama dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa keuntungan? Karena bertemu dengan Bapa di sorga itu. Karena masuk ke dalam realita kehidupan yang kekal itu. Tetapi kalau masih hidup, itu adalah Kristus. Dan dia melanjutkan di ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya selama kita hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Berapapun umur kita. Saudara, dari sejak kecil saya punya anak namanya Kasia, ya. Kasia mulai terlihat ada talenta yang dia miliki, ada bakat yang Tuhan taruh dalam dirinya. Saya beritahu kepada Kasia yang sekarang belajar piano, belajar nyanyi, belajar biola. Saya bilang kepada Kasia, kamu belajar piano, belajar nyanyi, belajar biola, papi dan mami mau kamu belajar bisa melayani juga. Jadi semua talenta yang kamu berikan, yang kamu punya, yang Tuhan kasih itu, kamu belajar seperti papi dan mami juga melayani di gereja. Saudara, saya tahu kita bisa melayani dimanapun, tetapi sebagai orang percaya, salah satu tempat di mana kita harus melatih anak kita melayani adalah di gereja lokal. Di gereja tempat kita bersama-sama beribadah, tempat bersama-sama kita berdoa, tempat bersama-sama kita berkontribusi memberi buah kepada orang lain. Sejak dari kecil sampai kemudian usia lanjut, usia indah, sama seperti Opa-Oma. Kita hidup melayani Tuhan karena hidup adalah kesempatan untuk melayani. Menang atas maut tidak hanya bicara tentang realita bahwa kematian hanyalah pintu untuk kemudian kita pindah kepada kekekalan bersama dengan Kristus. Menang atas maut juga menolong kita
untuk menghargai hidup berbuah bagi Kristus. Jadi segala tantangan, segala kesulitan tidak membuat diri kita undur menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga. Tetapi kita tetap melayani Tuhan, melayani sesama, memberi buah. Jadi saudara, menang atas maut berarti berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena maut yang menakutkan sekalipun sudah dikalahkan oleh Kristus. Apalagi dengan semua kesulitan hidup yang lain, bersama Kristus kita hidup di dalam kemenangan. Baik hidup sekarang di dunia ini, maupun hidup nanti bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menolong kami untuk memahami hidup kami maupun mati kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami belajar hari ini bahwa menang atas maut tidak hanya berbicara tentang bahwa kematian bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Tidak hanya berbicara soal itu. Kami memang menang atas maut karena kami tahu pada waktu kami meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, kami ada bersama Bapa di sorga. Ada Kristus yang akan menyambut kami di dalam kekekalan. Tetapi menang atas maut itu juga bicara pada waktu ini di mana kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk hidup. Menang atas maut berbicara bagaimana kami menggunakan waktu hidup kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Hamba berdoa untuk Opa dan Oma, terus jadikanlah anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi teladan di dalam berbuat baik, menjadi teladan di dalam melayani, sehingga anak-anak maupun bahkan cucu dapat melihat semangat melayani, khususnya melayani di gereja kami di GPMBRI Kelapa Gading. Tuhan berkati, sehingga gereja ini betul-betul menjadi gereja di mana keluarga kami dapat bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Roni Lee. Dan saat ini kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita semua. Dan terutama khususnya bagi Opa dan Oma yang selama ini sudah melayani, kita boleh bersyukur dan bersukacita karena Tuhan masih mau memakai kita, karena Tuhan mau kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini kita mau naikkan satu pujian, ku menang di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku
Opa dan Oma, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita berikan dengan hati yang bersukacita. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Yeni Pamuji, yaitu adalah kakak saya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Opa dan Oma, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga Tuhan saat ini memberikan kesempatan kami mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawanya dengan hati yang bersukacita. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, dan kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan mengelola uang tersebut. Tuhan berkati menjadi berkat bagi gereja Tuhan, khususnya di Persekutuan Usia Indah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Opa dan Oma, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh mengikuti Persekutuan Usia Indah. Setiap minggu Tuhan kami boleh mengikutinya. Kami tahu Tuhan, melalui Persekutuan Usia Indah ini, iman kami semakin dikuatkan. Kami mendapatkan pengajaran dari hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan pengertian bagi kami, supaya kami semakin memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami ini untuk kami lakukan, menjadi saksi Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Melalui tubuh yang sehat, kami dapat berkarya, kami dapat melakukan banyak hal, dan kami juga boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, sungguh hanya Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga mendoakan dan ingat akan Opa dan Oma yang mungkin saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, berikan kekuatan fisik, dan biarlah berikan kesembuhan yang datang dari Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau mampu melakukannya karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam suasana pandemi pun Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami menjadi lemah ataupun menjadi takut. Tapi Tuhan terus memberikan kami kekuatan karena kami tahu Engkau akan memenangkan semua kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Khususnya pandemi ini tidak membuat kami menjadi gentar. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, pada akhirnya pandemi ini akan berlalu dan akan surut. Dan kami semua boleh melihat kemenangan yang ada di dalam Engkau. Kami menyerahkan Tuhan Yesus kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden kami Joko Widodo. Tuhan mampukan dia untuk memimpin Indonesia. Biarlah setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil sungguh membawa berkat bagi rakyatnya. Tuhan, kami juga mau menyerahkan khususnya pandemi ini, biarlah melalui vaksin yang saat ini gencar untuk dilakukan vaksin yang ketiga. Tuhan tolong, biarlah akan membuat imun yang kuat di dalam tubuh setiap rakyat Indonesia. Kami juga mau menyerahkan untuk curah hujan yang turun akhir-akhir ini yang cukup lebat, terutama khususnya di dekat-dekat dengan tahun baru Imlek. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, biarlah curah hujan yang turun ini menjadi berkat dan tidak menjadikan banjir. Kami mau menyerahkan Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah kekuatan dan sumber pengharapan kami. Kami mau menyerahkan kehadiran kami khususnya di bulan yang akan datang. Tuhan tolong kami untuk kami tetap setia mengikuti-Mu, mengikuti persekutuan usia indah. Biarlah Tuhan terus memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hari-hari kami ke depan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Opa dan Oma, kita sudah selesai mengikuti persekutuan usia indah. Opa dan Oma, jangan lupa ya,
Kita adalah umat yang sudah menang atas maut. Kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan juga menginginkan kita untuk setiap hari senantiasa mengucap syukur dan selalu bersukacita di dalam segala keadaan. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.